إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Masyaallah muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak yang tak mampu untuk kita mengkalkulasikan nikmat tersebut. Nikmat yang walau terkadang sebagiannya kita gunakan tidak sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita gunakan tidak sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Allah tidak memutus nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Dan di antara bentuk kesyukuran kita adalah menggunakan nikmat tersebut sehingga kita mempunyai jawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menanyakan tentang nikmat-nikmat tersebut. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang dalam segala aspek kehidupan kita berusaha mencontoh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34. Allah berfirman: "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Yang artinya jemaah sekalian, walladzina yaknizuna adh-dhahab, siapa yang menimbun harta, siapa yang mengumpulkan emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan ia tidak mendermakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menginfakkannya untuk kemaslahatan agama Islam, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka Allah mengatakan berikanlah kabar gembira. Kabar gembiranya berupa azabin alim, berupa azab yang sangat pedih. Apa yang terjadi tatkala kemudian seseorang enggan untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ia lebih memilih untuk menumpukan harta tersebut untuk dirinya sendiri, untuk kemaslahatan diri sendiri. Allah katakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari di mana Allah akan membakar harta-harta tersebut, membakar emas dan perak tersebut di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, maka dari apa yang tadi dibakar disetrika di jidat-jidat mereka, wa dhuhuruhum, di pundak-pundak mereka, di tubuh-tubuh mereka, disetrikalah harta yang ditumpuk-tumpuk tersebut tatkala dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian kata Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah sebab dari apa yang engkau timbun ketika dulu di dunia.
sebab terhadap apa yang kau kumpulkan dan enggan untuk keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah adab pedih tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jamaah sekalian menggoncang hati Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagaimana Kyai Hajid katakan, seakan menjadi tamparan bagi beliau, juga di sisi lain sebagai tamparan dan menggoncang hati Kyai Haji Ahmad Dahlan, juga menjadi pendorong semangat dalam mendermakan apa-apa yang Allah titipkan kepada beliau, apa-apa yang Allah titipkan kepada kita. Karena tatkala kita melihat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang berbicara tentang jihad di dalam Al-Qur'an, semua diawali dengan jihad dengan harta. Bi amwalihim, kemudian wa anfusihim, kemudian jihad dengan anggota tubuh. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan jihad bil amwal, jihad dengan harta di semua ayat di dalam Al-Qur'an. Kecuali ada satu ayat dalam surah At-Taubah ayat 111. Allah mendahulukan anfusahum sebagaimana firman-Nya, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari kaum muslimin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diganti oleh Allah dengan bi anna lahumul jannah. Yaitu bagi mereka surga atas ganti apa yang mereka korbankan, apa yang mereka berikan. Jemaah sekalian, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat kita diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlakul karimah. Sebagaimana Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan di antara akhlak tersebut, di antara akhlakul karimah tersebut adalah kita sebagai muslim, sebagai manusia, hendaklah pun mengingat bahwa kita punya saudara, hendaklah pun mengingat kita punya kerabat, kita punya tetangga, kita punya tanggung jawab di masyarakat, hendaklah menjadi dermawan di masyarakat terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabatnya, sahabat ajarkan kepada istri-istrinya, kata Nabi, "Idza tabakhta maraqatan fa'akfir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalaulah engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian diapain kuahnya tersebut jemaah sekalian? Kata Nabi, wa ta'ahad jiranaka. Ingatlah tetanggamu, kerabatmu, samping kiri, samping kanan rumahmu. Itu pesan baginda sallallahu alaihi wasallam bagaimana supaya sahabat memikirkan terhadap kerabatnya, terhadap tetangganya, memikirkan terhadap harta yang telah Allah titipkan kepada mereka, untuk juga ada hak orang-orang di sekitar kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Yang namanya harta itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian. Namun di sisi lain juga harta yang Allah titipkan bisa membawa kita kepada jalan-jalan kebaikan. Dalam Al-Quran kita banyak mendapatkan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa harta itu adalah fitnah, harta itu adalah ujian, harta itu adalah yang banyak menyebabkan problem di masyarakat, problem di keluarga. Itulah mengapa sampai ayat waris jamaah sekalian Allah langsung membaginya 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, langsung ada pembagiannya di dalam Al-Quran karena berkaitan tentang harta. Ayat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran di dalam suratul Baqarah adalah ayat tentang harta, karena sangat mudah memicu konflik baik di masyarakat terlebih lagi di keluarga. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taghabun ayat 15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim." Sesungguhnya harta-harta kalian, keluarga kalian adalah fitnah. Ulama tafsir mengatakan di antara makna fitnah adalah al-ikhtibar, al-ibtila, adalah ujian, adalah cobaan. Wallahu indahu ajrun azim. Kapan digunakan sebagaimana mestinya, maka sesungguhnya Allah mempunyai ganjaran yang besar. Di dalam surah Ali Imran pun Allah menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 18. Allah katakan, "La tublaunna fi amwalikum wa anfusikum."
sungguh kalian akan diuji dalam harta-harta kalian. Artinya harta yang Allah titipkan kepada kita adalah ujian bagi kita. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala membawakan hadis bahwa kaki manusia tidak akan melangkah menuju langkah-langkah berikutnya sampai ditanya 4 hal. Di antaranya adalah an malihi, ditanya tentang harta. Min aina, dari mana didapatkan harta. Wa ila aina, dan di mana diarahkan harta tersebut. Sampai 2 pertanyaan, tatkala 3 pertanyaan lain hanya dengan 1 pertanyaan. Maka betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan bagaimana seorang muslim memperlakukan harta yang Allah titipkan kepada mereka. Di satu sisi, harta itu adalah ujian, cobaan. Namun juga harta itu adalah sumber daripada kebaikan. Harta itu adalah sumber daripada kemaslahatan. Harta itu adalah diantara nikmat-nikmat Allah yang mampu membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu telah dibuktikan oleh para sahabat-sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-9 Hijriah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, peristiwa Ghazwat Tabuk, perang Tabuk, yang merupakan perang terakhir yang diikuti baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan perang yang sangat penting di zaman Nabi saat itu, yang dikenal dengan Jaisyul Usra, terjadi di masa paceklik saat itu di Madinah. Maka Nabi mengajak para sahabat-sahabatnya untuk mendermakan apa yang mereka miliki. Datang Abu Bakar dengan seluruh hartanya dibawa. Datang Umar bin Khattab dengan setengah hartanya dibawa. Abdurrahman bin Auf dengan setengah hartanya dibawa. Datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in dengan 300 unta beserta isinya, dengan 1000 dinar untuk apa? Digunakan untuk Ghazwat Tabuk. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man jahhaza jaisyal usra falahul jannah." Siapa yang memberikan bekal pada peperangan Tabuk, Jaisyul Usra, perang yang dianggap sulit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beserta para sahabatnya, sehingga disebut dengan usra, sulit, zaman sulit, musim juga saat sulit saat itu. Kata Nabi, falahul jannah. Apa yang dilakukan Utsman? Jahazahu. Utsman memberikan harta dengan sebegitu banyak. Artinya Utsman, ketika Nabi katakan falahul jannah, baginya surga, Utsman membeli surga tersebut, memberikan hartanya untuk mendapatkan surga tersebut. Bahkan bukan hanya 1-2 kali Utsman bin Affan melakukan hal tersebut. Dalam satu hadis pun Nabi pernah menyampaikan, man yahfiru bi'ruma falahul jannah. Di Madinah saat terjadi paceklik, ada satu sumur yang menjadi sumber air penduduk Madinah saat itu, namun dimiliki oleh seorang Yahudi. Sehingga kaum muslimin untuk mengambil air di tempat sumur tersebut harus antri membayar. Sehingga kata Nabi, man yahfiru bi'ruma, siapa yang mendermakan hartanya untuk sumur Roma ini yang ada di Madinah, falahul jannah. Siapa yang melakukan hal tersebut? Siapa yang menjawab panggilan tersebut? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka 2 kali Utsman bin Affan dalam hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, ketika jahaza jaisyal usra, Utsman jahazahu, Utsman yang memberikan bekal. Ketika bi'ru rumah, Nabi menawarkan kepada sahabatnya yang mengambil kesempatan tersebut langsung adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hafarahu, mendermakan hartanya, kemudian mewakafkan sumur tersebut yang tadinya kaum muslimin membayar untuk mengambil air, antri untuk mengambil air, diberikan cuma-cuma oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Begitulah para sahabat memandang nikmat harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin sidang jemaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat At-Taubah 34 tadi, sebenarnya dua poin penting yang kita ambil, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang mengumpulkan, mereka yang menumpukan hartanya kemudian untuk kemaslahatan diri sendiri, untuk kemaslahatan keluarga sendiri tanpa memikirkan kerabatnya, memikirkan tetangganya, memikirkan masyarakat yang lainnya. Dan juga yang kedua adalah perintah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendermakan sebagian daripada nikmat harta yang Allah titipkan kepada kita adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah salah satu daripada bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf yang pernah kita kerjakan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة